Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti janji Bu Isma kemarin, hari ini kita akan mempelajari kaidah kebahasaan teks prosedur selain penomoran dan kalimat imperatif. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas pronomina, konjungsi urutan, dan kata keterangan. Langsung ya. Kalian sudah mempelajari pronomina mulai bab pertama, teks deskripsi, bab kedua, cerita fantasi, dan kali ini pada teks prosedur kita akan mempelajari pronomina lagi. Nah, masih ingat ya, pronomina atau kata ganti, di sini kita akan mempelajari pronomina personal, kata ganti orang. Ada kata ganti orang pertama, tunggal jamak, kedua tunggal jamak, dan ketiga tunggal jamak. Bisma yakin kalian sudah memahami bentuk kata ganti orang ini. Nah, lalu Bu Isma akan menjelaskan penggunaan pronomina ini dalam teks prosedur. Nah, penggunaannya yang paling banyak digunakan adalah pronomina atau kata ganti orang kedua. Karena kita sebagai pembaca, yang dituju itu kita. Jadi nanti seolah-olah yang menuliskan teks prosedur itu akan berbicara kepada kita, kepada Anda, kepada kamu, seperti itu ya. Contoh penggunaan pronomina atau kata ganti orang kedua di dalam teks prosedur seperti ini. Setelah itu rendam baju putihmu. Nah, mu ini mengarah kepada kita, tapi yang digunakan kata ganti orang kedua. Ayunkan tangan saudara ke depan dan ke belakang untuk melancarkan aliran darah. Nah, saudara yang dituju adalah kita. Nah, juga menggunakan kata ganti orang kedua. Sajikan ayam goreng buatan Anda. Nah, Anda juga mengarah ke kita, namun dalam teks akan menggunakan kata ganti orang kedua. Bisa dipahami? Kita lanjut ke konjungsi urutan waktu. Ini sama seperti yang Bisma bahas pada penggunaan konjungsi atau kata hubung pada bab cerita fantasi ya. Sejak, semenjak, dari, sewaktu, ketika, tatkala, dan sebagainya. Ini nanti akan banyak kalian gunakan dan kalian temui pada teks prosedur. Selanjutnya seperti itu. Selama misalnya sambil menggoreng, Anda bisa menghaluskan bumbu-bumbu yang diperlukan, misalnya seperti itu. Selesai itu atau sesudah itu, Anda bisa menyajikannya dalam piring saji yang menarik. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya penggunaan konjungsi atau kata hubung urutan waktu ini. Ya. Selanjutnya yaitu kata keterangan. Apa sih kata keterangan itu? Kata keterangan itu adalah kata tambahan dalam kalimat. Jadi kata keterangan ini bukan unsur utama dalam kalimat. Unsur utama yang membentuk suatu kalimat adalah subjek dan predikat. Jadi ketika sudah ada subjek dan predikat, sudah bisa disebut sebagai kalimat. Kata keterangan ini hanya tambahan. Nah, kata keterangan ini bisa diletakkan di bagian manapun kecuali di antara predikat dan objek. Contohnya bagaimana? Ibu memasak nasi di dapur. Ibu subjek, memasak predikat, nasi objek, di dapur keterangan tempat. Nah, Wisma akan meletakkan keterangan tempat ini di berbagai tempat. Kita coba memindahnya ya. Di dapur, ibu memasak nasi, bisa kan? Ya. Ibu di dapur memasak nasi, bisa. Satu-satunya yang tidak bisa adalah meletakkan kata keterangan ini di antara predikat dan objek. Misalnya seperti ini. Ibu memasak di dapur nasi. Nah, tidak berterima, tidak bisa. Diingat-ingat ya, kata keterangan ini bisa diletakkan di bagian manapun. Boleh sebelum subjek, boleh setelah subjek, boleh setelah objek. Satu-satunya yang dilarang, yang tidak bisa adalah meletakkan kata keterangan di antara predikat dan objek.
Lalu apa saja jenis-jenis kata keterangan yang ada? Nah, ada keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan alat, keterangan tujuan. Contohnya, keterangan tempat di dalam wadah, di halaman, dari luar ke dalam ruangan. Letakkan buah itu di dalam wadah, bukan berarti menggunakan kata keterangan tempat. Keterangan waktu contohnya pagi hari, siang hari, saat matahari bersinar, selama 5 menit, selama 1 jam, itu termasuk jenis kata keterangan waktu. Keterangan alat, dengan pisau yang tajam, dengan sumpit, dengan gunting. Lalu keterangan tujuan, agar tidak gosong, supaya cepat matang, dan sebagainya. Bisa dipahami? Ada 2 jenis kata keterangan lagi, yaitu keterangan cara dan keterangan sebab. Keterangan cara contohnya dengan cepat, dengan hati-hati, dengan merdu, dengan kencang, dan lain sebagainya. Contoh keterangan sebab, karena sakit, sebab busuk, karena sudah matang, dan sebagainya. Demikian yang bisa Bu Isma sampaikan untuk pertemuan kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jangan ragu untuk bertanya jika menemui kesulitan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.